ونستغفره ونتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Yang kita hormati, kita muliakan Syekh Husain Jabir ingkang pilih kita namun kadang-kadang sumerep saking televisi nopo saking YouTube kita sarang-sarang kita bisa bertemu langsung pada beliau yang luar biasa ganteng gitu. Ganteng putih. Kalau cek-ceknya kita lagi orang banget ya. Luar biasa kita mendapatkan kehormatan yang beliau termasuk ulama dari Timur Tengah ya, termasuk dzurriyyah dari Nabi. Sungguh sangat mulia hari ini kita bertemu dengan beliau. Para sesepuh ini sepuh yang kami hormati, terlebih pada Ibu Bapak Ketua Wilayah, Koordinasi Wilayah Bapak Kadus Semawung, Desa Sedayu, Kecamatan Mutilan, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah yang hadir, yang kami muliakan dan juga kami hormati. Para sesepuh sanesipun, para kiai. Tadi ada Ustaz Supres tadi dulu Ustaz Restu Subiarto yang kami hormati, kami muliakan. Kemudian juga seluruh rombongan tentunya yang mengikuti dari beliau Syekh Ali Jabir dengan terlintas itu mesti kamasipun ya, terlintasnya ada kakaknya gitu. Bapak Ibu seluruh hadirin hadirat yang saya hormati, dimuliakan Allah, ada tim dari Amal Cinta Al-Aqsa, kemudian juga seluruh pendukung acara siang hari ini yang hadir, semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita semuanya karena berkat Allah di siang hari ini semuanya insyaallah dalam keadaan sehat walafiat. Dan mungkin tadi Syekh Jabir sudah mampir di Wakari sudah makan siang gitu. Sama-sama tadi saya juga makan 5 kali, tapi mujahid. Ada teman yang ulang tahun di KUA, wajib foto-foto, saya juga makan 5 kali. Kalau saya Jabir di 5 kali ya, luar biasa. Hadir beliau Pak Nadim luar biasa, sebagai juga sponsor. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaatnya ya di pertolongannya insyaallah. Mudah-mudahan kita dengan beriktibar kepada beliau menghidupkan sunnah-sunnah beliau, insyaallah kita akan mendapatkan pertolongan beliau. Terima kasih tiada terhingga kepada seluruh yang hadir yang mendukung acara taklim di siang hari ini, terlebih kita di momen khusus, momen spesial hadirnya ulama dari Timur Tengah, Syekh Husain Jabir pada siang hari ini. Mudah-mudahan tausiah beliau nanti insyaallah menjadi penyemangat bagi kita untuk berkomitmen mendapatkan nikmat iman Islam ini, untuk senantiasa bersungguh-sungguh sehingga menguatkan iman Islam kita, dan terlebih di kampung Semawung dan selebihnya juga yang hadir semuanya para pendukung ini Masjid Khairul Ummah, para sahibul mal yang mewujudkan
ini menjadi mungkin tempat magnet bagi kita untuk bersama-sama mendidik umat ini menjadi umat-umat yang terbaik, menjadi khairul umat. Dan kami mohon maaf barangkali dalam menyambut kehadiran tamu spesial, kehadiran Bapak Ibu semuanya pada acara ini yang mungkin kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan kami terus mohon dukungan supaya ini khairul umat betul-betul bisa bermanfaat bagi umat. Dan insya Allah dengan berbagai kegiatan-kegiatan yang menjadi pencerah bagi umat ini, termasuk mungkin bisa dicontoh beberapa hari ini kita dengan tadi bantuan khusus untuk seluruh jamaah tiap pada sholat itu ada tadarus Al-Quran 2 lembar ya, setiap pada sholat, sehingga sudah sampai juz 24. Dan ini nanti terus, dan mungkin bisa dicontoh masjid-masjid ataupun mushola yang lain. Kalau tidak, ya mungkin di rumah-rumah, mari bisa kita wujudkan menjadi orang-orang yang cinta dengan Al-Quran. Kemudian juga anak-anak yang mungkin pada siang hari ini nanti akan diberikan beasiswa karena rajin sholat jamaahnya 5 waktu. Dan mudah-mudahan nanti ini menjadi kesan yang sangat mendalam, yang ini juga nanti ternyuh bagi orang tua. Bagaimana mungkin anak-anak yang seperti ini bisa menjaga sholat 5 waktu, dan itu adalah yang senantiasa dilaksanakan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dan nanti bisa pada orang tuanya. Nah, kemudian kita semuanya mari punya tempat ibadah di tempat kita Semarang yang mungkin kecil ini. Ada masjid di sini, ada masjid di tengah Al-Mujahidin, ada musola Al-Habib, ada musola apa di sana? Darul Mutakin, ada 4. Insya Allah ini menampung semuanya, memberikan seluruh orang Semarang itu memenuhi musola dan masjid. Insya Allah sudah tertampung, dan ini adalah menjadi keberkahan tersendiri. Dan mohon mari kita ikuti bersama apa yang nanti akan disampaikan tausiah baik dari nanti dari tim dari saya Husain Jabir maupun dari lupa lagi istiwanya menyebut Ustaz Restu Sugiarto. Kalau mengucap nanti 10 kali baru ingat. Mohon maaf. Demikian, terima kasih, dan sekali lagi karena waktu sudah jam 1 di 5 menit, mudah-mudahan nanti tidak sampai dengan waktu asar acara ini sudah bisa berjalan dan mendapatkan kesuksesan. Mohon maaf sekali lagi apabila ada kekurangan kami, dan saya mohon doa restu untuk musola ini. Insya Allah masjid ini atas nanti selesai, kemudian nanti yang utara ini ada tanah, berapa ribu Pak? 2000 meter ya. Ini 2002 meter ini mudah-mudahan ini bisa terbeli oleh masjid ini dengan harga miliaran. Tapi adalah harga miliaran itu adalah harga dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insya Allah nanti bisa kita beli dan sini bisa menjadi pusat untuk kita kegiatan agama. Demikian, ada kurang lebihnya mohon maaf. Wa qaidu amri ilallah wallahu basirun bil ibad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi sambutan dari Ketua Masjid Khairul Ummah. Kemudian acara yang kedua adalah penyerahan beasiswa program sholat 5 waktu berjamaah. Oke, sebelumnya maaf, acara yang selanjutnya adalah sambutan dari Bapak Ketua Dusun kepada beliau Ustaz Bapak Uda Prayitno SPDI kepada Kurang Bersilakan. Mohon maaf Pak Kadus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Mabadu. Ustaz Husain Jabir dengan hormati dan Ustaz Restu Sugiharto, utawi Ustaz Cinta Restu Sugiharto yang kami hormati dan kami muliakan, jamaah Masjid Khairul Ummah yang kita hormati dan kita muliakan. Monggo sudah kita tansah muji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat nikmatnya sehingga pada kesempatan siang hari ini kita masih bisa berkumpul di Masjid Khairul Ummah ini dalam acara pengajian ataupun dari Syekh Husain Jabir, dan nanti yang akan dilakukan oleh Ustaz Cinta Restu Sugiharto dalam keadaan baik dan boten wonten alangan segala menapa. Selawat dan salam mugi tansah katuna wa kanjeng kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ageng karo putra sahabatipun lan ageng sedaya umatipun ingkang tansah istiqomah nindakake sunah-sunahipun. Para pendengar sedaya kang tansah kita hormati dan kita muliakan, ingkang semenjak kula atas nami Kepala Wilayah Wonten Sampai Semawung mengucapkan banyak terima kasih kepada pengurus Masjid Khairul Ummah ini yang telah memberikan ataupun telah mengadakan event-event ataupun kegiatan-kegiatan yang memang sangat berguna dan bermanfaat untuk khususnya untuk warga dusun Semawung dan umumnya untuk dusun sekitar dusun Tambak Semawung. Yang selanjutnya kami masih berharap dengan adanya musola ataupun Masjid Khairul Ummah ini menjadikan dusun Semawung ini menjadi dusun yang lebih indah, yang lebih harmonis, dan keagamaan ataupun kegiatan-kegiatan yang bernuansa agama semoga bisa berjalan dengan lancar, dan dimulainya dengan kegiatan-kegiatan untuk anak-anak TPA ataupun yang lainnya ataupun untuk dewa-dewanya, semoga kedepannya lebih bagus lagi. Dan insya Allah untuk samping masjid ini insya Allah juga akan sudah didirikan, cuma mungkin belum sempurna. Itu ada rencana untuk rumah tangga juga. Semoga dengan adanya rumah tangga juga itu nanti menjadikan dusun kita itu semakin tambah ayam lagi dan lebih bermanfaat untuk khususnya kepada warga dusun Semawung dan umumnya untuk lingkungan sekitar di dusun Tambak Semawung. Mungkin tidak banyak yang dapat kami sampaikan. Yang jelas kami berterima kasih sekali atas nama seluruh warga dusun Semawung atas adanya Masjid Khairul Ummah ini, sehingga dengan adanya kegiatan-kegiatan yang positif menjadikan dusun kita tercinta ini menjadi dusun yang insya Allah berdatan tayyibatun warabun wabun. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Banyak kurangnya saya mohon maaf. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia hadir sambutan dari Bapak Kepala Dusun, Bapak Daya Prayitno. Untuk sebelumnya, acara yang keempat adalah penyerahan beasiswa program sholat 5 waktu berjamaah untuk anak-anak jamaah di Masjid Khairul Ummah. Pada Bapak bangun tempat dan waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Kita ucapkan selamat datang sempurna pada semua jemaah Masjid Khairul Ummah.
Pada kesempatan saya hari ini saya akan memanggil beberapa anak yang kebetulan dalam program Bantuan Sholat Subuh Berjamaah berhasil beasiswa yang dilakukan sekitar 100 hari. Semoga dengan aplikasi ini bisa menjadikan motivasi bagi anak-anak kita, kemudian juga bagi orang tuanya. Karena kenapa kita yang kasih lewat itu anak-anak? Karena kemarin program pertama kita mengadakan sholat subuh berjamaah. Orang tua fingerprint, jamaah orang muda-muda. Itu apa meneh iki? Ya udah, saya tak cekot saya pasti kayak anak ya gitu. Alhamdulillah, saya kedua dapat kecekel. Sekian satu dapat. Dan mungkin ke depan kita akan bikin program yang lebih edukatif, lebih kreatif, dan bisa lebih memakmurkan dan menghidupkan masjid. Nanti masjid itu menjadi tempat yang menyenangkan, menjadi tempat bermain yang menyenangkan. Dan alhamdulillah di sini juga terpasang wifi bagi bapak ibu bisa menyalakan wifi-nya. Jadi nanti kajian ini kita upload sama-sama di medsos bapak ibu untuk dakwah. Jadi perankan HP bapak ibu menjadi amal jariah bapak ibu, jangan menjadi dosa jariah. Passwordnya mau masuk lihat. Password I-nya ganti angka 1. Oh, Umah I-nya ganti angka 1. Monggo bisa diaktifkan wifi-nya. Nanti monggo kegiatan ini bisa diupload di media sosial Dinas Banten untuk saran dakwah kita. Jadikan HP bapak ibu itu menjadi ladang amal jariah. Demikian sedikit amal jariah. Kemudian akan kita panggilkan adik kita Nisauke. Kalau ngadep ben ketok sini. Kalau saingan Ustaz, saya itu besar lah. Mungkin kalau saya sudah besar tidak seperti saya. Doakan saya besar-besar. Makanya berat banyak. Oh, makanya berat banyak. Makanya besok masjidnya kita ini kita jadikan masjid makan. Kita panggilkan adik Radin Januar, putra dari Bapak Sunarto. Jadi kadang mungkin di luar dugaan kita, mungkin dari bapak ibunya, bukan dari kalangan religius, tapi alhamdulillah Allah yang menggerakkan gitu. Jadi bagi kita yang sudah aktif di masjid, kita bisa memotivasi anak-anak kita. Radin Januar, kemudian Dimas Rizky Pratama masuk ke masjid, kemudian Mbak Kinaya Winata Putri. Sekali lagi, Radin Januar, Dimas Rizky, kemudian Kinaya untuk masuk ke depan untuk menerima hadiah. Kita mintakan untuk saya memberikan hadiah pada adik kita agar kelak menjadi sesuatu yang berkesan kelak ketika dewasa. Oh, aku belum juara sholat, sehingga hadiah adalah sangat berat. Mampu jadi dari lagi dulu ke juara 1, juara 2, dan juga juara 1 mau siapa tahu nanti dari ada pikiran ini ada yang menjadi imam di Masjidil Haram. Dua Mas Dimas Rizky, putra dari Bapak yang mengawal sana dulu mas. Iki meja sebelum suruh bisa. Tidak apa mas. Alhamdulillah. Ya, Kinaya. Jawab dulu.
kita sebentar, ini baru simbolisnya, tapi nggak pakai pot, jadi kan malah bagus ya. Ini untuk ini Mas tadi, ini satu sama ada piagamnya ya. Rabin dan Tabib ini poinnya sama, jadi juara 1 semua, juara 2 semua, juara 1 sama. Kemudian ya, terima kasih. Ya, ada dulu. Kemudian yang masuk 10 besar, kita panggil lagi kita Edgar Firman Hayyan. Edgar, ada kita Edgar bisa maju ke depan. Kemudian Radit Yuda Prakasa, kemudian Muhammad Husain Ilham, kemudian Aida Nurul Azizah, kemudian Aurora Agita Putri, kemudian sebelah Muhammad Khairul Alvan di Alvan, kemudian Andri Anugerah Pratama. Kembali pada adik kita yang kita panggil Edgar, Mas Edgar, Mas Radit Yuda, kemudian Muhammad Husain Ilham, kemudian Aida Nurul Azizah, Aurora Agita Putri, Muhammad Khairul Alvan, kemudian Andri Anugerah. Maju Mas. Akhirnya berjuang masuk betul saya 10 besar. kita di nah urat dulu dua sama sekarang nanti yang sedih nah jadi uang satu yang masih sama belum bisa kita kasih waktu sebagai motivasi dari kita semangat dan mau berhasilnya untuk ke depan kita bisa menyelenggarakan program-program berikutnya. Dan mungkin program-program di Hall Rumah ini bisa Bapak Ibu copy paste di masjid tempat Bapak Ibu, dan kita bisa saling bersinergi mempersaudarakan antara masjid dengan masjid yang lain. Betul bersama responnya dilakukan. Kemudian prestasi dari adat kita adalah melaksanakan sholat berjamaah, dan semoga kita bisa menyalakan program-program selanjutnya dan lebih bisa memperbaiki. Mohon doa dari Bapak Ibu semua, karena Allah is everything, kita bukan apa-apa. Jadi Hal Ummah bisa seperti ini bukan karena saya, bukan karena Pak Warsono, bukan karena Pak Alianto, dan bukan karena siapapun juga, cuma semua karena Allah. Maka mohon berdoa kepada Bapak Ibu dan selalu ingatkan kita agar kita tidak terjebak dengan pujian-pujian. Sebelum saya akhiri, saya minta Bapak Ibu minta saya semangat ya. Ketika saya nanti bilang jamaah Hal Ummah sampai jumpa di Baitullah, kemudian saya akhiri. Jamaah Hal Ummah bersaudara sampai surga, sampai jumpa di Baitullah ya. Kalau saya sebut jamaah Hal Ummah sampai jumpa di Baitullah, bersaudara sampai surga, sampai jumpa di Baitullah. Bersaudara sampai surga. Di training kok. Belum di training, mohon maaf. Dia tidak ngantuk ya. Jamaah Hal Ummah bersaudara sampai surga, sampai jumpa di Baitullah. Kita sendiri ibu. Soalnya Nah, kalau ngantuk pijeti, karena pijeti, tapi yang berbeda ngantuk. Sebelum kita bisa dapat dan tidak ngantuk semuanya. Jamaah Hal Ummah Bersaudara sampai surga, sampai jumpa di Baitullah. demikian dari saya. Apabila ada salah, mohon maaf. Bila terbaik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, dengan tadi penyerahan beasiswa untuk adik-adik kita, semoga bisa menjadikan motivasi
untuk adik-adik yang lain dan juga untuk para orang tua. Semoga setelah program beasiswa ini tetap lanjut ya. Tetap lanjut setelah 5 waktu berjamaahnya. Kemudian acara selanjutnya adalah pembukaan atau mukadimah tausiah dari beliau Ustaz Restu Sugiharto. Kepada beliau kami persilakan. Beliau tidak biasa pakai karena beliau suka berdiri ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la hamda wa la quwwata illa billah. Assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Ikhwanu fiddin wa akhwatillah rahimakumullah. Para kiai, para alim ulama, para bini sesepuh telah disebut, para panglima projo, wabil khusus Pak Dukuh. Mana Pak Kades ya? Pak Kades ya? Ustaz Al-Huda tadi. Juga yang kita banggakan ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, para kadang kaneman, tole-tole, gedung-gedung kabeh. Subhanallah, siang ini meskipun mendung, semua diringankan langkah kakinya untuk sampai ke Masjid Khairul Ummah ini. Maka kita doakan dulu semoga semua sehat lahir batin. Semoga rezekinya lancar semua. Keluarganya tambah sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, tolong dilihat di sekitar kita ada malaikat yang sayapnya tembus sampai langit pertama. Kelihatan? Kelihatan? Jadi ada malaikat khusus yang diutus oleh Allah untuk mencari majlis ilmu, di mana orang berkumpul, nek gelem ngaji bareng, zikir bareng. Malaikat ini akan mengelilingi kita sampai acara ini selesai. Mereka mengamini doa-doa kita, memohonkan ampun kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Angkat tangan yang merasa punya dosa selain saya, angkat tangan. Yang enggak punya boleh pulang. Semua punya? Semua punya? Jadi penting nggak malaikat datang ke sini? Penting benar? Iya. Kalau penting, yuk kita pastikan para malaikat mengelilingi kita dan betah di sini. Maka apa kata Nabi? Jangan lupa kalau kita kumpul di masjid seperti ini, sebut Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Ya bareng-bareng. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Lagi Subhanallah walhamdulillah wa sekali lagi Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Semoga semua dosa kita diampuni oleh Allah. Semoga doa-doa kita diambil para malaikat sehingga hajat-hajat kita terkabul. Amin ya rabbal alamin. Bapak sekalian, biasanya saya keliling ke Magelang ini untuk tausiah keliling, karena sekarang
saya bersamai beliau Syekh Husain Jabir, maka saya cukup mengantar saja. Yang intinya saya senang banget, bahagia banget kalau Magelang ini tambah satu masjid lagi namanya Khairul Ummah, sebaik-baik umat. Ketika dipun Kanjeng Nabi, jihad itu intinipun adalah ar-ribat. Ar-ribat itu apa? Berjaga di tapal batas medan pertempuran. Misalnya di situ musuh, kita yang di paling depan itu namanya ribat. Ini inti dari jihad. Dan ternyata di kondisi aman seperti ini, ribat yang paling utama apa? Yang pertama adalah isbagul wudu. Yang pertama nekat wudu meskipun dalam kondisi berat, mbuh ngantuk, mbuh lemes, mbuh kesel, nekat wudu. Itu ribat. Yang kedua, kasratul khutwah ila masjid, memperbanyak langkah menuju masjid, bukan menuju mall. Okay? Ada orang yang bilang, ya bu, ya berde tawaf neng mall, tapi kalian soalnya ada duit, ya. Memperbanyak langkah menuju masjid. Sekarang tambah satu masjid lagi, maka nggak ada alasan untuk tidak ke masjid. Yang ketiga, wantidharus shalah ba'da shalah, menunggu waktu sholat setelah selesai sholat. Tadi kita sholat zuhur, kita nunggu sholat apa? Asar. Asar selesai nunggu sholat dan seterusnya, karena hidup ini sejatinya apa? Menunggu waktu sholat sampai akhirnya disolat. Angkat-angkat yang yakin suatu saat masih akan meninggal dunia. Angkat-angkat saya yakin, ngaku aja. Yakin semua? Yakin semua? Surat Al-Anbiya ayat 35. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan meninggal dunia. Sing mangkat rene terus lendet-lendet, senderan terus bismillah Allahumma ya bismillah, kudu hati-hati. Cocok bablas tadi ya. Oke, sekarang tidak berlama-lama kita akan simak tausiah dari beliau Syekh Husain Jabir yang insya Allah sangat bermanfaat terkait dengan cinta masjid, cinta Al-Quran, semata karena Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah Masjid Khairul Ummah yang mudah-mudahan menjadi benar-benar Khairul Ummah, sebaik-baik umat. Minta tolong ibu-ibu bisa maju satu saf ke depan biar yang lain bisa ya. Ini bisa geser, ini bisa. Bapak-bapak mungkin bisa merapat lagi agar yang nanti di luar bisa masuk. Kursinya kecil.
besar. Atau saya yang gemuk? Salah satu. Tolong yang di luar bisa masuk dulu, ibu-ibu. Ada yang masih berdiri, kalau masih di depan ibu sekalian. Iya. Insya Allah masih cukup. Bapak-bapak mungkin juga bisa masuk ke depan, atau belakang bisa dipakai ibu-ibu. Ya, agar semua bisa masuk ke dalam. Baik, yang pertama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala berkah majlis ilmu kita yang hadiri oleh malaikat. Allah itu yang maha kaya, berikan rezeki yang luas sekali, yang berkah sekali bagi orang yang memiliki tanah yang sebelah yang 2000 meter ini, dan Allah buka hatinya bisa wakafkan tanahnya untuk masjid. Amin. Tahu orangnya kan? Tahu orangnya? Tahu. Maka doa ibu-ibu yang salihah ini besok dia datang wakafkan tanahnya. Karena kun fayakun sudah selesai. Kalau Allah buka hatinya, sudah bisa. Pernah saya mendengar cerita luar biasa. Kemarin saya safari dakwah di sini, tidak jauh dari sini. Yang Batu, Banjarnegara. Bulan lalu saya keliling safari dakwah, diundang salah satu pesantren. Begitu sama Pak Kiai ini ya, dia bilang, Syekh, ini si Fulan. Ya, terus ini si Fulan ini, dia yang bangun pesantren semuanya. Satu orang dia habiskan hampir 3 miliar. Satu orang, wallah kalau lihat orangnya seperti orang miskin, orang biasa aja. Tapi dia sudah faham yang di sana lebih baik, yang di sana lebih nikmat. Pada dia beli tanah dunia, beli tanah. Dan satu lagi kemarin di Medan diajak punya villa luar biasa. Satu gunung ada villa luar biasa, 2 lantai, luas tanahnya berapa hektar, ada kolam berenang luas, ada kolam ikan luas. Sebelahnya ada masjid bagus mewah, ada pesantren bagus mewah, semuanya wakaf. Saya bilang ini orang pintar. Bagaimana dia menikmati dunia, dia juga menikmati akhirat. Jadi untuk dunia sudah ada, untuk akhirat sudah ada. Itu namanya orang pintar dan cerdas yang usaha bersama Allah. Usaha bersama Allah. Bagaimana senang, dunianya makmur, dunianya lancar, semuanya ada, dia selalu fikirkan akhirat. Biar nikmat dua-duanya. Rabbana atina fid dunya wa fil akhirati, dua-duanya lancar. Karena kalau saya suruh lepas dunia, gak bisa. Kalau saya minta lepas dunia semuanya, gak mau. Tapi dua-duanya jangan sampai fokus dunia, makmurkan dunia, hancurkan akhirat, lupa akhirat. Itu yang tidak boleh. Itu yang tidak boleh. Jamaah masjid khairu ummah. Senang, bahagia sekali mendengar program masjid ini yang luar biasa. Untuk anak-anak yang jaga salat 5 waktu di masjid, ya selama 100 hari, walaupun lumayan panjang sekali. Ini Rasulullah sendiri bilang 40 hari, buat kalian 100 hari. Hadisnya Rasulullah SAW 40 hari. Barang siapa yang jaga salatnya
5 waktu selama 40 hari, selamat dari sifat munafik. Sudah jaminan dari Allah dan Rasulnya dari apa? Selamat dari sifat Munafik. susah. 40 hari tidak boleh lewat 1 kali salat, tidak boleh. Susah. 39. Oh, ketiduran subuh. Ulang lagi dari awal. Mudah bagi siapa? Bagi orang yang sudah paham tugasnya apa. Di sini Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Allah ciptakan kita hanya untuk satu tugas, apa? Beribadah. Kalau orang yang paham, dia punya tugas dan itu tugas harus dia laksanakan, mudah baginya taat dan ibadah 24 jam. Allah sudah tahu fikiran kita kemana. Karena itu ayat berikutnya langsung apa? Ma uridu minhum min rizqin. Masalah Rezeki. Sekarang yang sibuk apa? Rizki. Yang pusing untuk apa? Rizki. Waktu yang lama, tenaga, fikiran untuk rizki. Padahal kata Allah, jangan khawatir masalah rizki, itu tanggung jawab saya, kata Allah. Tapi banyak manusia belum percaya, belum iman. Allah Maha Kaya, Allah Maha Kuasa. Masih ragu-ragu. Sampai apa? Oh, harus saya atur dulu, harus saya yang kerja dulu, harus saya yang amal dulu. Padahal kalau kita laksanakan ibadah kita sebaik-baiknya, akan Allah berikan rezeki sebaik-baik rezeki. Jelas? Contohnya, ini boleh terus semakin aja. Coba contohnya, Siti Maryam alaihi salam. Tahu Siti Maryam? Siti Maryam tugasnya apa? Ya, tugasnya apa? Siapa yang tahu? Tugas Siti Maryam apa? Kerjaannya apa? Dia sibuk dengan apa? Apa? Tidak ada tugas selain ibadah. 24 jam di Masjidil Aqsa. Tidak ada tugas selain ibadah. 24 jam zikir, 24 jam salat, 24 jam taat. Sibuk dengan itu. Di sini Allah cerita dalam Al-Quran, كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنى لك هذا قالت هو من عند الله قالت هو من عند الله إن الله يرزق
Allah Subhanahu wa taala berikan tugas kepada Nabi Zakaria. Nabi Zakaria layani Siti Maryam. Siti Maryam 24 jam ibadah. Nabi Zakaria setiap kali datang mau layani Siti Maryam, antarkan makanan, minuman untuk Siti Maryam. Ternyata ada yang sudah duluan. Ada yang sudah siap makanan, minuman duluan. Berkali-kali. Yang aneh di sini dalam tafsirnya, ketemu makanan, buah-buahan musim dingin di musim panas. Dan sebaliknya, Nabi Zakaria tanya Siti Maryam, "Ya Maryam, anna laki hada?" Wahai Siti Maryam, ini dari mana? Siti Maryam jawab. Apa jawabannya? Qalat, apa? Huwa min indillah. Ini dari mana? Dari Allah. Sudah selesai. Makanan minumannya dari Allah langsung. Tapi bagi orang siapa itu? Yang 24 jam Ta'at. Allah kasih yang sangat dahsyat. Yang istiqamah ta'at, Allah kasih yang sangat dahsyat. Yang istiqamah ta'at, Allah kasih yang sangat dahsyat, yang tidak masuk akal. Allah sudah jelaskan bagi orang yang iman dan istiqamah atas taatnya. Coba apa yang Allah sudah siapkan bagi mereka. Untuk mereka itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbuna Allah thumma istaqamu. Iman dan istiqamah. Apa yang mereka dapat? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang iman dan istiqamah, malaikat bawa kabar gembira bagi mereka. Kalian tidak boleh takut dan tidak boleh sedih. Tidak boleh takut, tidak boleh sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Kabar gembira bagi kalian, Allah sudah siapkan surga bagi kalian. Terus kalau kita tidak boleh takut, tidak boleh sedih, dan surga sudah siap untuk kita. Terus ayat berikutnya, nahnu awliyaukum fil hayatid dunya. Kata Allah, kita yang urus kalian selama Anda di dunia. Semua urusanmu tanggung jawab kita. Nahnu awliyaukum, wali. Allah menjadi wali kita, yang urus kita, tanggung jawab kita. Allah. Nahnu awliyaukum fil hayati dunia. Segala urusan dunia kita yang tutupi. Kita yang tanggung jawab urusan kita, kata Allah. Nahnu awliyaukum fil hayati dunya wa fil akhirah. Urusan dunia beres dan urusan akhirat tetap kita yang urus.
Urusan akhirat nanti ada yang namanya kubur. Urusan akhirat jadi rawdatul min riyadil jannah. Ada yang namanya hari bangkit, Anda aman dan nyaman. Ada yang hari mahsyar, Anda di posisi yang luar biasa. Ada hari hisab, fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura. Hisabnya mudah dan dia bahagia setelah hisabnya. Sudah lulus. Begitu lewati sirat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sirat itu, sirat kalau menuju ke surga harus lewat jembatan ini. Gak ada jalur ke surga, menuju ke surga harus lewati jembatan ini. Yang namanya sirat. Sifatnya apa? Sirat itu sifatnya apa? Panjang sekali. Panjang sekali. Terus gelap sekali. Terus tipis sekali. Terus tajam sekali. Terus panas sekali. Bagaimana bisa lewat? Di sini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang beriman, orang yang istiqamah dalam amal salihnya, lewati sirat itu secepat kilat, cip udah sampai. Coba bayangkan, secepat kilat, cip sampai. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada orang, ada amal saleh tapi belum banyak. Sampai kata Rasulullah, ada yang lewati sirat itu seperti kuda yang lagi lari. Lewat tapi lama. Ada yang manusia cuma jalan. Lewat tapi lama. Prosesnya berapa tahun? Allah sampai bisa melewati jembatan itu. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada juga yang tidak punya amal saleh, yang tidak punya iman, yang tidak punya Quran, lewati sirat itu berangkat seperti anak bayi kecil. Seperti anak bayi, panasnya luar biasa, tidak bisa tahan, jatuh di dalam api neraka jahanam. Karena api neraka jahanam di bawah sirat. Kalau yang bisa lulus, bisa lewati, udah surga di sana. Berarti masalah amal salih kita, masalah istiqamah taat kita bukan main-main. Harus kita laksanakan yang sempurna, yang mantap, yang luar biasa, biar kita bisa aman di sana. Masalahnya bukan cuma surga, masalahnya harus kita memikirkan selamat dari neraka jahanam dulu. Karena janji Allah subhanahu wa ta'ala, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya. Janji Allah semuanya harus wajib baginya mampir dulu lewati api neraka jahanam. Harus. Itu janji Allah, semuanya harus wajib baginya. Terus, thumma nunajjil ladzina ittaqaw. Nanti akan kami selamatkan orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa, yang Allah urus, udah itu langsung. Silakan. Bisa selamat dan lewat sampai surga. وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. Orang zalim jatuh di dalam api neraka jahanam. Zalim dirinya sendiri atau zalim yang lain, semua orang zalim akan jatuh di dalam api neraka jahanam. Masalahnya kalau kita bahas surga, semuanya masuk surga, yakin. Semuanya ahli surga, yakin.
Ucapkan La ilaha illallah, La ilaha illallah. Sudah ahli surga. Bukan kata saya, itu janji Allah dan Rasulnya. Kalau ucapkan la ilaha illallah masuk surga. Tapi pertanyaannya, apakah masuk surga langsung atau dicuci dulu? Itu pertanyaannya. Muslim ada amal saleh tapi masih ada dosanya, masih ada maksiatnya. Begitu dia mau lewat, gak bisa, jatuh. Ya, karena surga itu tempat yang suci, tidak boleh selain orang yang suci masuk, tak boleh. Jadi suci, baik, bagus, amal saleh 99,99. Tapi masih ada satu titik hitam. Cuci dulu. La yadkhulul jannah, kata Rasulullah, tidak akan masuk surga. Siapa? Man kana fi qalbihi mithqalu dzarratin min kibr. Ya Allah, ya Allah, tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya walaupun sebesar zarrah sombong. Zarrah itu berarti 99,99 baik taat, tapi ada satu ini zarrah sombong, kata Rasulullah tidak akan masuk surga. Dihapus ini dulu, cuci. Kalau tidak hapus di dunia, nanti dihapus di akhirat dengan api neraka. Orang mukmin yang ucapkan la ilaha illallah, yang ada dalam hatinya la ilaha illallah, seperti emas. Coba emas, seperti emas yang berharga. Tapi kalau kita keluarkan emas dari gunung, dari batu kan, campuran kan, masih banyak kotoran. Bagaimana kita bisa keluarkan emas yang murni? Bagaimana caranya? Dibakar. Harus panasnya luar biasa sampai emasnya bisa dengan yang lain. Baru mereka ambil emas yang murni. Yang lain seperti itu orang mukmin. Orang mukmin ada dalam hatinya la ilaha illallah, tapi banyak kotoran, banyak kekurangan, banyak salah, banyak dosa, banyak maksiat. Ya, tempatnya surga. Tapi karena kotor tak boleh. Surga suci. Apa kata Allah? Yawma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Syaratnya masuk surga punya hati yang selamat. Selamat 100%. Baru boleh masuk surga. Berarti dengan iman kita dan istiqamah dalam amal saleh kita, kita bisa mensucikan batin kita, meluruskan niat kita, nafsu kita, waktu kita, hidupan kita. Kalau tidak sibuk dengan taat, pasti sibuk dengan yang lain. Kenapa? Coba Mahaman ulama melihat rahmat Allah di mana? Di ayat, wahai orang-orang beriman, zikirlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban bi dzikrillah. Selalu lidahmu basah dengan zikirnya kepada Allah. Di sini kata ulama, ini murni rahmat Allah dan murni sayang Rasulullah kepada umatnya. Perintah Allah dan Rasulnya selalu sibuk dengan zikirnya, ya, selalu sibuk taat, selalu sibuk Quran. Untuk apa? Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, banyak dari umatku yang nanti akan masuk neraka gara-gara lidahnya. Gara-gara apa? Lidahnya. Kalau lidah ini kita sibuk dengan zikir, berarti apa yang kita dapat? Selamat dari neraka jahanam. Tidak mungkin lidah yang sibuk zikir
lakukan dosa atau karena itu perintah Allah, sibuk zikir ya. Nabi Yahud selalu zikir ya. Untuk apa? Jangan sampai berikan sambatan untuk godaan syaitan, godaan hawa nafsu masuk di situ. Anda lupa. Khususnya ibu-ibu ya. Oh. Ibu yang hebat, saya yakin semuanya di sini tidak ghibah, tidak namimah, betul? Betul? Ragu-ragu. Tapi masalahnya di mana? Ibu lagi sibuk zikir. Ibu lagi sibuk datang tetangga, cerita dong, cerita. Cuma cerita. Ya, 2 menit jadi 20 menit. Itu. Kalau ada orang sebab lari ibu-ibu, ini bawa kamu ke neraka. Orang seperti itu yang ajak, karena orang yang gibah namimah, orang yang bicara dengan orang yang dalam dosanya sama. Berarti ibu kasihan lagi sibuk zikir mau jamin surga, malah datang ini ajak ke neraka. Berarti pantas kita lari dari orang seperti itu. Jamaah Masjid Khairul Ummah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu ada kaidah dalam agama. Kalau kita selalu isi yang terbaik, akan dapat yang terbaik. Kalau kita isi yang terbaik, akan dapat yang terbaik. Biasa-biasa dapat yang biasa-biasa. Luar biasa dapat Luar biasa. sama. Contohnya, ada orang kerja dalam satu kantor. Orang ini pintar dan cerdas, selalu datang lebih awal. Semua tugas yang diberikan oleh bosnya beres. Keluar dari kantornya paling akhir. Tidak pernah keluar kecuali semua urusannya sudah selesai. Beres. Dia istiqamah setiap hari seperti itu. Apa yang dia dapat? Yang pertama, bosnya lihat, oh, suka kan? Suka karyawan seperti ini. Juga. Yang pertama, bosnya suka. Yang kedua, akan akhir bulan kasih gaji yang sempurna. Belas ada bonusnya. Ada Bonus. begitu kalau dia tetap istiqamah. Kalau tetap istiqamah, datang lebih awal, keluar lebih akhir, beres urusannya, lancar semuanya. Hari ini karyawan biasa, besoknya kepala kantor. Betul? Jabatannya lebih tinggi, gajinya lebih besar. Dan sebaliknya karyawan selalu telat, sering absen, gak hadir. Bosnya, mana si fulan? Belum ada. Atau kalau ada, mana surat yang saya minta? Oh, belum ada, belum beres. Selalu setiap hari seperti ini. Apa yang dia dapat? Bosnya benci, gak suka. Kalau tetap dia seperti ini tidak berubah, gajinya akhir bulan dipotong. Kalau tetap tidak berubah, keluar.
Rekaman seperti ini tidak bagus untuk kantor kita, merusak yang lain nanti. Keluar. Hal yang sama bersama Allah. Anda taatnya sempurna, taatnya mantap, selalu datang lebih awal, keluar lebih akhir. Zikirnya sudah, Qurannya sudah, taatnya sudah, semuanya mantap. Apa yang Anda dapat? Allah suka. Allah suka. Dan kasih gaji yang sempurna, belas bonusnya. Rizki ada, bonusnya berkah rizki. Turunannya ada, belas turunan salih-salih. Tugas ada, mudah dalam tugasnya. Besoknya kalau istiqamah, tetap laksanakan taat yang sempurna, besoknya dari muslim menjadi mukmin, diangkat jabatannya dari muslim menjadi mukmin, istiqamah lagi menjadi muhsin. Orang yang muhsin, apa yang dia dapat? Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah cintai orang muhsin. Kalau Allah yang maha besar, Allah yang maha kaya, Allah yang memiliki segala-galanya, hajat kita, umur kita, rezeki kita, hidupan kita, akhirat kita, semuanya milik Allah. Allah itu cintai kita. Gimana urusannya? Dunianya lancar, akhiratnya apa? Dunianya selamat, akhiratnya nikmat semuanya. Sebaliknya taat tapi seenak-enaknya. Salat subuh, kapan saya bangun akan salat subuh. Ada sebab itu. Ada orang sebelum tidur sudah niat apa? Nanti jam 3 saya bangun salat tahajud, kemudian salat subuh. Dan ada sebaliknya, ada orang niat begitu mau tidur, kapan saya bangun nanti salat. Dan banyak tidak salat subuh, banyak muslim tapi tidak salat. Beda jauh di mata Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu dia selalu telat taatnya, banyak kekurangan, dosa dan maksiat, akhirnya Allah tidak suka, akhirnya keluar dari rahmat Allah. Kalau sudah keluar dari rahmat Allah, mau kemana? Inna lillahi. Kalau Allah sudah cabut rahmatnya, bagaimana bisa hidup? Kalau Allah sudah murka, bagaimana bisa hidup? Kacau, hancur dunia akhirat. Hancur dunia akhirat. Wallahi, kenikmatan kita dalam taat, keselamatan kita dalam taat. Nikmat dunia akhirat dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wallahi, kita ada kenalan orang-orang kaya raya. Dari luar kita lihat, oh ini orang nikmat banget nih. Villanya mewah, mobilnya banyak, supirnya, pembantunya luar biasa. Sambil mendengar info, mereka beli kasur harganya lebih dari 100 juta. Kasur lebih dari 100 juta. Apa kelebihannya? Yang tidur atas ini yang mimpi Rasulullah ya?
Tapi begitu mereka beli kasur yang 100 juta tapi belum bisa tidur. Gak bisa tidur mereka sambil minum-minum obatnya. Berarti kebahagiaan itu bukan dalam harta, tapi dalam taatnya kepada Allah. Kenikmatan itu lama sujudnya. Coba kalau ibu bapa nanti salat tahajud, sujudnya lebih lama lagi. Jangan keburu angkat kepalanya, lebih lama lagi. Kenapa? Karena kata Rasulullah SAW, Anda paling dekat kepada Allah waktu sujud. Santai di sana. Santai di sana. Lama di sana. Tidak usah bicara. Tidak usah doa. Cuma lama aja. Artinya, ya Allah, saya walaupun belum punya hajat, tapi saya suka dekat kepadamu ya Allah. Dan cukup. Udah beres. Enak kalau kita punya hajat, lagi ada masalah, kan sujud lama, ya Allah, terus nangis terus kan? Kalau punya hajat atau lagi masalah atau anaknya sakit, kan? Nangis doa terus. Habis nangis dan doa waktu sujud, angkat kepalanya terasa apa? Hatinya tenang langsung. Padahal ini baru berapa menit? Ini baru berapa menit? Dan belum Allah kasih jalan keluarnya. Belum. Baru saat ini berapa menit? Belum Allah berikan jalan keluarnya, tapi sudah terasa. Nah, bagaimana kalau berapa menit ini menjadi setiap hari puluhan menit? Gimana rasanya? Kalau cuma berapa menit, hatinya tenang. Kalau berapa jam, gimana? Pilihan kita sendiri. Itu pilihan kita sendiri. Jadi pemahaman ulama begitu. Pemahaman ulama begitu dia sujud, dia punya hajat, gak punya masalah, gak ada kebutuhan, gak ada perluan. Walaupun ada, dia tidak sebutkan. Cuman dalam niat dia, ya Allah, aku suka menjadi dekat kepadamu. Lama di sana. Dia terasakan hadis Rasulullah SAW di hadis yang qudsi yang kata Allah Subhanahu wa taala, Allah turun setiap malam sampai langit pertama. Setiap malam Allah turun sampai langit pertama. Di waktu malam terakhir sebelum azan subuh 2 jam. Sebelum azan subuh 2 jam. Allah turun sampai langit pertama dan Allah panggil kita. Allah panggil kita. Apa? Ya ibadi, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, hal min da'in fa astajib lah. Ada yang lagi doa, aku terima doanya. Hal min mustaghfirin fa aghfir lah. Ada yang lagi istighfar, aku ampuni dosa-dosanya. Hal min sahibi hajatin fa aqdiha lah. Ada yang punya hajat, aku selesai hajatnya. Setiap malam. Waliullah, orang-orang salih, jawab. Allah panggil, dia terasa. Ya ibadi, ya ibadi. Siap ya Allah, aku hadir. Siap ya Allah, aku hadir. Begitu Allah tawarkan, punya hajat, punya doa, punya ridhamu ya Allah, ridhamu ya Allah, ridhamu ya Allah. Gampang yang lain. Kalau sudah ridha, dapat semuanya. Kalau Allah sudah ridha, sudah dapat semuanya. Ya Allah ridhamu, ya Allah ridhamu, ya Allah ridhamu. Saya hadir. Bangkit, saya hadir. Mohon maaf, banyak umat Islam, Allah panggil. Padahal kita punya hajat,
banyak dosa, banyak hajat kita. Begitu Allah panggil, wahai hamba-hambaku, wahai hamba-hambaku, jawaban kita apa? Inna lillahi. Padahal masalahnya di mana? Masalahnya kita belum percaya, belum ada iman, belum ada perasaan. Ini terjadi setiap mana, belum ada perasaan. Belum kita percaya kepada hadis Rasulullah yang ucapkan hadis ini. Kita percaya kalau saya panggil bapak ibu di sini. Nanti malam saya tunggu di depan di sini ya. Tapi jam 3 subuh saya tunggu di sini. Kalau kalian datang, saya kasih 100 juta. Jam 3 lewat 1 menit tidak akan kasih apa-apa. Jam 3 depan saya di sini akan saya kasih 100 juta. Datang atau tidak? Datang. Habis Isya tidak pulang ke rumah, diam di sini. Kenapa? Karena percaya. Itu masalahnya. Percaya kalau kita datang sini akan dapat uang. Kenapa? Uang, coba memahami. Uang itu sangat bermanfaat bagi saya. Saya butuh uang itu. Sangat bermanfaat. Karena itu mau tinggalkan rumahnya, tinggalkan istirahatnya demi uang yang yakin sangat bermanfaat bagi saya. Begitu orang mukmin, orang salih, dia yakin tinggalkan istirahatnya, tinggalkan kasurnya, berdiri atas sejadahnya karena sangat berharga ridha Allah baginya. Sangat berharga ridha Allah baginya. Karena itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai manusia yang dhaif, yang lemah, selalu ada godaan syaitan, ada godaan hawa nafsu, lari kepada Allah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang baca doa ini pas keluar dari rumahnya, baca Bismillah, tawakkaltu ala Allah, la haula wa la quwwata illa billah, dapat 4 hadiah. Yang pertama, malaikat depan rumah ucapkan hudita. Hudita dapat hidayah, petunjuk. Wa wuqita dapat lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kufita dapat kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, syaitan tidak bisa ganggu karena didampingi kita oleh malaikat. Terasa lemah, langsung lari kepada Allah. Mau berdiri tahajud, badannya lemas. La haula wa la quwwata illa billah. Berkali-kali Allah kirimkan bawarnya kuat. La haula wa la quwwata illa billah. Ya Allah, saya tidak bisa, lemas. Ya Allah, ngantuk. Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Datang bawarnya, sebab. Coba lihat. Biasanya di Indonesia salat subuh siapa? Tua, sudah tua, sakit, tapi bangun, wudu, walaupun kedinginan, menuju ke masjid. Bagaimana? Padahal anaknya sendiri yang muda, yang kuat, gak bisa angkat selimutnya. Ini bisa bangun. Apa bedanya? Itu namanya quwwatul iman. Ini kekuatan iman adalah dalam hati. Bawaannya dari Allah, bisa berdiri menuju ke masjid. Karena itu selalu Bismillah, tawakkaltu, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim.
yang jam 3 subuh curhat. Kalau terasa belum bisa, kalau terasa masih banyak godaan, masih banyak ujian, curhat kepada Allah. Ya Allah, saya mau belum bisa. Ya Allah, saya ingin hafal Quran belum dapat. Ya Allah, saya lagi usaha istiqamah belum bisa, susah bagi saya. Ya Allah, berikan jalan keluarnya ya Allah. Ya Allah, berikan yang terbaik ya Allah. Bagi Allah sudah cukup. Bagi Allah sudah cukup. Karena ibu jujur dalam niatnya. Bagi Allah sudah. Innamal a'malu. Jujur dalam niatnya. Bagi Allah sudah cukup. Besok niat yang jujur dalam niatnya, Allah janji 2 hal. Yang pertama, Allah maafkan segala dosa-dosanya yang lalu. Yang kedua, akan Allah bantu ibadahnya masa depan. Syaratnya jujur dalam niatnya. Terima kasih banyak. Jazakumullahu khairan katsiran. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kami semua dan bawa kita ke surga Allah Subhanahu wa taala. Ada satu permohonan terakhir. Nanti jam 3 subuh berdiri salat tahajud, zikir doa. Nama saya Hussein Jabir. Nama saya siapa? Nama saya siapa? Adik almarhum Syekh Ali Jabir. Berarti ada 2. Doa untuk Syekh Ali Jabir, sudah almarhum. Doa untuk Syekh Hussein Jabir biar kuat dan lanjut dakwahnya. Amin. Terima kasih. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutupi dengan doa, kita serahkan kepada Ustaz dulu. InsyaAllah setelah selesai Ustaz dan dengan videonya, InsyaAllah kita tutupi dengan doa. Kenapa Ibu? Mau tanya boleh enggak? Boleh, boleh, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ustaz Siti Winter. Mau bertanya masalah sholat duha. Sholat duha itu biasanya dijalankan sendiri-sendiri. Kalau karena saya mau ada niat mau sholat pergi tadabbur alam, nanti sholatnya boleh dijamak atau boleh jamaah atau tidak Ustaz? Terima kasih. Salat duha boleh jamaah atau harus sendiri-sendiri? Boleh jamaah, boleh jahar suaranya. Jamaah dan jahar suaranya. Boleh jamaah dan jahar suaranya. Waktu kita masih kecil, Syekh Ali Jabir sampai Abdullah, kita punya masjid di Madinah. Ayah saya setiap habis salat subuh diam di masjid baca Quran sampai terbit matahari masuk awal waktu duha. Ayah saya belakang, semuanya kita satu saf, satu-satu, 2 rakaat, 2 rakaat jadi imam. Jadi latihan menjadi imam. 2 rakaat, 2 rakaat, 2 rakaat. Boleh laksanakan berjamaah dan boleh dengan suara jahar suara. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah dapat pencerahan yang luar biasa. Semoga setelah ini Bapak sekalian semakin bersemangat untuk memperbaiki diri, menambah dan meningkatkan iman dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus sekalian, kita mohon waktu sekitar 1/4 jam, ya. Siap? Siap? Ini sebagai bukti bahwa semua sudah pengen jadi orang baik, betul? Betul? Semua pengen masuk surga, betul? Yang pengen masuk surga kadang, yang nggak pengen boleh pulang. Semua pengen? Sebenarnya pengen?
Sing sapa wae pengen mlebu swarga, siapa yang ingin terus dijaga oleh Allah biar bisa istiqomah. Istiqomah itu bukan istiqomah di kontrakan rumah ya. Tapi istiqomah itu surat Fussilat ayat 30. Apa itu? Betul-betul ketika sudah mengucap Gusti Allah itu Tuhan kita, Pangeran kita, maka bismillah. Apapun yang terjadi, kalau itu perintah Allah, jalankan. Apapun yang terjadi, kalau itu larangan Allah, tinggalkan. Nah, sekarang Bapak sekalian, terkait dengan kedatangan kami, saya Syekh Husain Jabir, kemudian tim dari Amal Cinta Al-Aqsa, ini kami keliling kemarin di Batur, Dieng, kemudian Wonosobo, kemudian sekarang di sini, nanti malam kita ke Solo dan seterusnya sampai Malang. Bukan apa-apa, saya pengen semuanya buktikan cinta. Mumpung masih hidup, masih hidup semuanya? Tolong yang masih hidup senyum dulu. Sing sapa yang guyu ping pisan, berarti dia masih hidup. Siapa yang senyum 10 kali sehari sehat. Siapa yang senyum 100 kali sehari sama dengan olahraga mendayung 10 menit. Berarti sehat banget. Sapa sing guyu ping 1000 sedina kudu diperiksakan. Sehat semuanya? Masih hidup semuanya? Takbir! Ya, kita buktikan cinta kita. Ini ternyata di sini kita nikmat, bahkan bisa bangun masjid, betul? Bisa ngaji dengan nikmat luar biasa, saking nikmatnya. Yang lender-lender di tembok itu, ya Allah, lihat kamu lihat ya. Tetapi di sana, di Palestina, jangankan pengajian bareng, masjidnya nggak ada, dihancurkan oleh Zionis Israel. Ketika mereka berusaha menghancurkan Masjidil Aqsa nggak bisa, mereka mulai menghancurkan masjid-masjid di sekitar Masjidil Aqsa. Salah satu masjid yang dihancurkan adalah Masjid Syuhada. Itu ada tulisannya di sana. Di jalur Gaza, Palestina. Itu Masjid Syuhada itu 3 lantai penuh dengan jamaah sedang sholat dibom. Banyak yang mati syahid, maka dinamakan Masjid Syuhada. Bagus sekalian, ini sedang kita bangun, sudah dapat 2 lantai. Semua donasi dari orang Indonesia. Dan Masya Allah, Indonesia ini luar biasa. Pernah dinobatkan jadi negara paling dermawan di dunia. Kalau kita jadi orang Indonesia, kalau nggak ikut andil, sayang sekali, betul? Ketika diperintahkan Nabi, nyumbang botol siji wae, podo karo bangun masjid. Kalau mampu bangun masjid, bangun sendiri. Kalau belum mampu, sumbang semennya, sumbang batu batanya dan seterusnya. Jadi, Masya Allah, kita juga mendirikan rumah-rumah takfir di sana. Karena apa? Masya Allah, Quran pada rusak kena bom. Rumah takfir, madrasah pada hancur. Maka bismillah, 1/4 jam mendatang kami akan ajak. Tapi sebelumnya kami ucapkan jazakumullah khairan kafiran yang sudah masukkan infak ke kota infak ya. Kok cepet banget mau mulai kok sekarang nanti. Kota sekarang nanti. Kota sampai sana. Kota kok cepet banget ini koyalan ya. Tapi jazakumullah khairan kafiran, kita ucapkan terima kasih matur nuwun sangat yang sudah masukkan ke kota infak. Tapi sekarang 14 menit ke depan ini ada tambahan tawaran lagi. Kita akan menawarkan khusus bagi yang pengen berjihad dengan hartanya. Ya saya aslinya kita harus berjuang langsung ke Palestina sana. Karena saudara kita sedang dijajah. Kita harus datang langsung membela. Kalau kita belum bisa ke sana, gimana tugas kita? Memberangkatkan sebagian harta kita ke sana. Nah, ini saya pilih putih, pilih mangkat bareng mereka, atau memberangkatkan sebagian rezeki kita. Pilih putih. Pilih yang mana? Memberangkatkan sebagian rezeki. Karena kalau mangkat brodong belum tentu kita selamat. Belum lagi biaya yang luar biasa. Tapi kalau memberangkatkan sebagian rezeki kita untuk perjuangan di sana, manjahaza ghazian faqad ghaza. Siapa yang membekali orang yang sedang berjuang, dia sudah dihitung ikut berangkat ke medan perang. Kata dia, Bu? Kata dia, Bu? Bu, dan saya, Bu. Regi sembako pinten, Bu? Sembako pinten? Minyak, beras, mie. Biasanya sekitar 100.000 ya. Dan mereka paket sembako ini Bu hampir 2,5 juta. Kuwi nek barangi ono rebutan, Pak. Setiap orang dijatah sehari hanya boleh beli 1 botol yang kayak aqua gitu, ya.
1 liter botol, 1 orang hanya boleh beli 1 saja. Untuk minum, untuk mandi, untuk makan. Bayangkan. Sementara di sini air turah, malah masuk wudu ciblon. Masya Allah. Maka ya Allah, kalau sampai kita di sini enak-enak, di sana mereka tertekan, sedih, maka kita bisa dikatakan zalim. Na'udzubillah min dzalik. Maka sekarang karena tadi sembako saja 2,5 juta, di sini 100.000, belum lagi yang lain. Maka mohon maaf, ini kabar yang lebih luas. Jadi Palestina ini jantungnya, di sana bumi Syam pada umumnya. Ini kampung orang beriman itu di akhir zaman adalah bumi Syam. Yang jantungnya adalah Palestina. Kalau kita bicara yang dekat dengan Palestina, di Suriah, itu anak-anak sampai pada mohon maaf, makan kertas, makan rumput. Kucing sudah habis karena dimakan semua. Bahkan saya dapat kabar, pada masuk kebun binatang, kemudian 10 hewan itu diambil, dibunuh, dimakan bareng karena nggak ada makanan. Bahkan ada seorang bapak minta apa? Minta fatwa kepada seorang syekh, bolehkan kami membunuh istri kami dan anak perempuan kami? Loh, kenapa? Daripada mereka dibunuh musuh-musuh Allah setelah sebelumnya diperkosa dan segala macam. Itu mengerikan kehidupan di sana, tidak selayaknya manusia. Hari gini sudah modern, masih ada yang dijajah, dan yang dijajah adalah umat Islam. Maka yuk bismillah, kita akan tawarkan cinta untuk semua yang hadir di sini. Yang pertama akan kita tawarkan, tolong, ini ada peta Masjidil Aqsa, di mana tadi sini Maryam 24 jam beribadah di sini. Saya doakan semoga semua minimal sempat sekali ke sini, minimal sempat sholat di Masjidil Aqsa. Siap? Siap? Apa kata Nabi? Yang cinta Al-Aqsa, kata Nabi, itu wasallu fihi, datangi Al-Aqsa dan sholatlah di dalamnya. Ini peta detail Masjidil Aqsa atau Baitul Maqdis. Ini tidak ada di pasaran, kita kemas khusus untuk yang bismillah. Siang ini angkat tangan, uangnya bisa nyusul, bisa ditransfer, bisa diambil ke rumah. Yang penting angkat tangan dulu, mumpung masih hidup. Soalnya serawure bisa angkat tangan, macet, tolong bangun mati. Ini masih hidup semua ya. Jadi nggak perlu, nggak mesti sekarang kalau memang uangnya belum dibawa. Yang penting angkat tangan dulu, bismillah. Yang bersedekah siang ini, yang mau membantu saudara kita di Palestina, 2 juta rupiah akan langsung kita berikan kenang-kenangan berupa peta detail Baitul Maqdis di Palestina. Silakan. Ada yang mau ikut? 2 juta rupiah. Uangnya bisa nyusul. Insya Allah harta yang kita sisihkan untuk perjuangan saudara kita di sana, itulah yang akan menyelamatkan kita di dunia hingga di akhirat. Insya Allah. Karena yang kita makan pasti akan habis, yang kita simpan bisa jadi fitnah. Tapi yang disedekahkan sebagian, insya Allah itu akan menyelamatkan kita di dunia hingga di akhirat. Silakan. Yang mau ikut silakan. Khusus pemberani, khusus mujahid-mujahidah yang akan membantu saudara kita di sana. Hanya dengan 2 juta rupiah, insya Allah kita berikan kenang-kenangan berupa peta detail Masjidil Aqsa. Silakan. Saya yakin ada yang lagi pada ngitung rekeningnya ya. 5 miliar dipotong round itu sih. Ya betul, silakan. Yang mau memecahkan telur pertama, Masya Allah, luar biasa. Kemarin kita di Batur dia yang ambil donasinya anak-anak muda, Masya Allah. Ini saya lihat semua sekitar 17 tahun semua ini. Mudah-mudah semua ya. Silakan. 2 juta rupiah, insya Allah kita berikan kenang-kenangan berupa peta detail Baitul Maqdis. Ada? Saya kira ada ini. Alhamdulillah, takbir. Allah Akbar. Kurang das, takbir. Allah Akbar. Alhamdulillah. Boleh, nggak masalah. 1 juta gitu ya. 1 juta berdua, jadi 2 juta. Alhamdulillah. Berarti nanti jangan dibilang ya ini ya. Nanti seminggu ke ibu, seminggu. Sesudah tanggal 1. Oh nggak masalah. Nanti setelah acara ini ibu nanti ke depan foto dengan saya diberikan itu sebagai simbolis. Setelah itu dicatat kapan mau kirimnya. Gitu ya. Oke, saya lagi takbir. Allah. Masih ada lagi, silakan. Ada, silakan. Sudah ada 1 orang dibagi 2, nggak masalah. Silakan kalau masih ada lagi 2 juta rupiah, insya Allah
kita akan berikan kenang-kenangan berupa peta detail Baitul Maqdis. Ada? Alhamdulillah, takbir. Allah Akbar. Dua orang ayanda. Jazakumullah khairan katsiran. Bismillah, ikut ya. Luar biasa, ada dua. Silakan. Rasulullah senang yang ganjil. Yuk, diganjil jadi 3. Siapa yang ketiga? Siapakah yang ketiga? Masya Allah, ini sudah 2 orang. Kloter pertama kali dibagi 2 orang. Gak masalah, dibagi begini gak masalah ya. Dibagi sekeluarga sudah gak masalah. Ya, silakan. Masih ada lagi? Masya Allah, merinding saya ini sudah ada 2 orang. Ya, yang pertama dibagi berdua, gak masalah. Masih ada lagi? Silakan. Masih pada menghitung-hitung rekeningnya ya. Wadah. Oke, Mas saya tunggu kalau ada yang mau ikut yang 2 juta. Sekarang kita penawaran yang lain. Mungkin ada yang terkait dengan yang lain karena waktu kita tinggal 10 menit. Yang kedua, insya Allah lebih ringan. Tapi yang untuk pertama 2 juta tetap kita buka ya. Bahkan sampai nanti acara selesai ya. Insya Allah yang mau nyusul meskipun gak angkat tangan juga boleh. Ini yang kedua insya Allah lebih ringan. Silakan, semoga banyak yang ikut. Insya Allah semua akan kita perbantukan, kita kirimkan ke saudara kita di Palestina agar mereka bisa bangun masjid kembali, bangun rumah tahfidz kembali, beli Quran lagi, Masya Allah. Insya Allah ini yang kedua lebih ringan. Siapa yang bismillah angkat tangan, uangnya bisa nyusul ya. Hanya dengan donasi ya atau berinfak 1 juta rupiah, insya Allah dapat kenang-kenangan buku ensiklopedia Palestina bergambar. Tak kenal maka tak sayang. Kalau membaca buku ini insya Allah jadi mengenal Palestina, mengenal Masjidil Aqsa, keutamaannya apa, maka insya Allah menjadi semakin cinta. 1 juta rupiah. Alhamdulillah, takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran. Ada istrinya di sini, Pak? Enggak ada. Nambah lagi. Nambah lagi istrinya. Istrinya di rumah ya. Masya Allah, semoga keluarganya tambah sakinah warahmah. Masih ada lagi silakan. Sudah ada 1. Tambah lagi takbir. Allahu Akbar. Ini kayaknya iwak kali ya. Yang tadi kita makan di tempat dulu ya. Betul. Betul. Masya Allah. Sudah jamu kita masih berdonasi lagi. Takbir. Allahu Akbar. Beliau Pak Sinten Nadim. Masya Allah. Sudah 2 orang. Silakan. 1 juta rupiah insya Allah kita berikan kenang-kenangan berupa buku lengkap dan ensiklopedia Palestina. Jadi all about Palestina, semua tentang Palestina ada di sini. Ya, salah satunya apa? Keutamaan sholat di Masjid Al-Aqsa seperti apa, semua ada di sini dan ada gambarnya juga. Jadi menarik itu anak-anak juga. Silakan. Sudah ada 2 orang. Alhamdulillah. Dekat saya Bu ya, saya nggak mungkin di sini. Bu, ikut yang mana? Yang 2 juta atau 1 juta? Yang 1 juta. Takbir. Allahu Akbar. Mengapa saya sering ngajak takbir? Takbir itu Allah Maha. Yang lain? Kecil. Hutang belum lunas? Kecil. Tapi lupa belum makan siang? Kecil. Suami mau kawin lagi? Alhamdulillah. Saya mana alhamdulillah yang putih astagfirullah. Oke, Ibu, jazakallah khairan katsiran. Masya Allah. Sudah ada 3 orang. Silakan. Siapa lagi yang mau nyusul? Alhamdulillah. Wah ini. Kalau sudah ini muncul yang lain, insya Allah nanti berebut ini ya. Jazakallah khairan katsiran. Ikut yang 1 juta saja. Oke, sekali lagi takbir. Allahu Akbar. Sudah ada 4 orang. 4 orang untuk donasi 1 juta rupiah. Sudah 4 juta terkumpul. Plus tadi figura sudah 2 orang. Berarti sudah 8 juta ya. Masya Allah secepat ini ya. Masih yang lain silakan. Masih punya waktu kita 8 menit. Jangan sampai tersia-siakan ya. Karena penyesalan orang-orang yang terlanjur meninggal. Ketika mereka sudah terlanjur meninggal, nyawa sudah dicabut, tapi belum sempat sedekah. Surat Al-Munafikun ayat 10. Mereka sampai nangis-nangis, Rabbi, ya Allah, andai kan kemarin kau perpanjang nyawaku sebentar saja ya Allah, aku akan bersedekah dan aku akan jadi orang baik. Tapi di ayat 11 Al-Munafikun, Allah katakan, walai yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Kalau sudah sampai ajal, orang enggak bisa dimundurkan. Nek wong Jawa ra iso jimbit-jimbit itu sek. Jangan dulu enggak bisa. Oke, sudah 4 orang silakan.
Masih ada lagi? Yang 2 juta boleh, yang 1 juta boleh. Silakan. Yang di belakang, ada yang di belakang mau ikut? Masya Allah, saya tak kesini. Ini banyak yang sembunyi di balik kelambu. Banyak yang mau tapi Malu, iya. Insya Allah nanti berebut kayak tadi pagi di mana? Wonosobo ya, Masya Allah. Yang angkat tangan dibanding yang gak angkat tangan, lebih banyak yang gak angkat tangan. Masya Allah. Mau angkat tangan ya, Insya Allah ya. Iya. Jadi sedekah boleh terang-terangan untuk motivasi. Ikhlas itu kaitannya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi biasa ketika mau berperang langsung mengumumkan, ayo siapa yang mau sedekah untuk pembelian alat perang, untuk pembelian kuda, pembelian onta, langsung berebut. Dan pasti yang menang siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Umar kalah terus, padahal sudah setengah dari hartaku. Masya Allah. Jadi terang-terangan, tidak masalah. Silakan kalau masih ada itu lagi yang 2 juta plus 1 juta. Angkat tangan. Ya, ini kayaknya perlu kita tawarkan yang lebih ringan lagi, Ustaz. Masya Allah. Masih ada yang lebih ringan? Iya, Masya Allah. Yang lebih ringan, insya Allah tidak sampai 2 juta, tidak sampai 1 juta. Dan insya Allah semua yang terkumpul akan kita perbantukan untuk saudara kita di Palestina. Yang saat ini total, mohon maaf, sudah sekitar 20.000 anak yatim di Palestina. Nggak punya ayah, nggak punya ibu. Ada yang nggak punya ayah dan nggak punya ibu. Karena, mohon maaf, banyak yang mereka terbunuh, banyak yang mereka kelaparan dan seterusnya. Dan sekarang apalagi musim dingin, kalau nggak hati-hati sampai kambing saja bisa mati membeku, ya. Maka selimut bagi mereka sangat berarti sekali. Dan sekarang insya Allah ada tambahan penawaran yang lebih ringan. Yang pertama adalah kaos ala Palestina. Yang kedua shawl seperti yang saya pakai. Ini untuk yang bismillah angkat tangan, uangnya bisa nyusul 500.000 rupiah. Silakan angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Masya Allah. Ayo cepat pengali dia. 5. Sudah saya hitung ibu ya. Sudah 5. Ada lagi silakan. Sudah 5 orang. 6. Ada yang kecil ikut ya. Masya Allah. 6. Ya. 7. Ya. Ibu nunjuk. Itu. Oh ya. 7. Ya. 8. Alhamdulillah sampai 8 orang. Silakan kalau masih ada lagi. 500.000 rupiah. 5 menit terakhir. Jangan sampai terlewatkan. 500.000 rupiah. Boleh milih shawl atau kaos. Kalau milih dua-duanya berarti 1 juta rupiah ya. Masya Allah, langsung tunai. Masya Allah, langsung bersama saya. Oh, langsung foto apa ini? Special edition. Silakan, masih ada kan yang lagi? 500.000 rupiah. Sudah 8 orang. Boleh milih. Boleh kaos, boleh shawl. Silakan. Sudah ada 8 orang. Masih ada lagi? Angkat tangan dulu, ya. Angkat tangan dulu kalau ada. 3 menit terakhir. 3 menit terakhir, silakan. Boleh ikut yang 2 juta rupiah, boleh ikut yang 1 juta rupiah, boleh ikut yang 500.000 rupiah. Wa ma anfaqtum min syai' fa huwa yukhlifuh. Surat Saba ayat 39. Dan apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, apalagi membantu saudara yang sedang susah di Palestina, maka Allah akan kembalikan dengan berlipat ganda. Masya Allah. Silakan, masih ada lagi 2 menit terakhir. Angkat tangan, sebutkan mau ikut yang 2 juta atau 1 juta atau 500.000. Silakan. 2 menit terakhir. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Ibu, sedekahlah khairan katsira. Ini masalah sudah tambah lagi. Masih ada lagi, sudah 9 orang. Ini langsung ya, Masya Allah ya. Masya Allah. Ini ikut ya 500.000 rupiah. Langsung ya. Tapi yang lainnya nanti dulu ya. Nanti habis selesai fotonya ya. Oke, tapi ini spesial edition. Saking cintanya langsung maju ya. Masya Allah. Iya, dengan Bu siapa Bu? Sri Rianti. Bu Sri Rianti. Ibu terkenal banget ya Bu ya, ada lagunya ya. Dan kalian Bu, mater banget, kita kadang-kadang Besar jalur ini Bu Sri. 1 menit terakhir. Silakan, angkat tangan, sebutkan mau ikut yang berapa.
Yang 2 juta, yang 1 juta, atau yang 500.000 rupiah? Alhamdulillah belum lama Mas Dodi mana? Ya, Mas Dodi ini selaku sepuh Amal Cinta Lakso, beliau sudah mengantarkan bantuan dari kita semua ke saudara kita di sana. Ya, insyaallah tidak dalam waktu lama kita akan mengirimkan terus. Karena apa? Di Batu berapapun tentu belum cukup karena di sana kondisinya sedang dijajah. Tapi sekecil apapun bantuan dari kita, insya Allah sangat bermanfaat bagi mereka. Waman ahya fakannama ahyan nasa jami'a. Satu orang yang kita hidupi, satu orang yang kita tolong, satu orang yang kita cerahkan sehingga tidak sampai putus asa, maka seakan kita telah menghidupi seluruh manusia. Setengah menit terakhir masih ada yang mau nyusul? Masih ada yang mau nyusul? Ayo. Alhamdulillah, takbir, Allah Akbar. Ibu ikut yang 500.000 rupiah, subhanallah, luar biasa. Ya, detik-detik akhir, ada lagi tambahan, takbir, Allah Akbar. Ibu ikut saya, apa ikut saya? Ibu ikut berapa? 500.000 rupiah, masya Allah. Masih dibuka paling akhir, siapa yang mau angkat tangan ini, masya Allah. Ini detik-detik akhir banyak banget tuh ya. Masih ada lagi? Ini 2 ibu tambahan ya, masya Allah. Sebabnya sudah berapa ya? 11, masya Allah. Langsung tunai lagi. Baru kali ini saya langsung kita dibantu nih ya. Ibu langsung masuk ke depan, Bu. Masih ada yang mau nyusul satu lagi? Masya Allah. Masih kita tunggu. Mumpung kita masih hidup, masih sehat. Nabi bersabda bahwa sedekah yang terbaik adalah di saat masih hidup dan masih sehat. 1, 2. Dibuka mohon, Bu. 1, 2. Alhamdulillah. Kapan lagi ya? Alhamdulillah. Ya, nanti bagi yang pengen ikut tapi tidak mau angkat tangan, insya Allah bisa nyusul. Setelah ini tim dari Amal Cinta Laksa akan bertahan sebentar untuk mendata yang sudah angkat tangan dan juga yang belum angkat tangan tapi pengen nyusul ikut. Jadi setelah ini jangan kemana-mana. Yang sudah angkat tangan tadi langsung masuk ke depan, langsung diberikan secara simbolis shawl atau buku atau kaos oleh Syekh langsung dan foto bareng dengan beliau seperti tadi ya. Ada tambahan, masya Allah. Langsung lagi. Oke. Ini terakhir, setelah ini kita berdoa dulu. Setelah itu baru satu persatu nanti yang sudah angkat tangan maupun yang mau nyusul untuk ke depan diberikan kenang-kenangannya langsung oleh Syekh Husain Jabir sekaligus foto dengan beliau. Oke, ini foto terakhir sementara sebelum berdoa ya. Ya silakan. Masukin Dibuka. Keren. Daripada dimarahi beliau mau buka. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2. Masya Allah. Kalau ibu kayaknya kalau penghasilan samanya banyak-banyak ya. Masya Allah. Kalau Bapak langsung transfer sama tadi Pak ya. Oke, sekarang kita berdoa pada Allah. Karena sudah selang asar, kita akan berdoa dipimpin oleh Syekh Husain Jabir. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الناعمين حمد الشاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام
اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل منا ولا معنا ولا فينا شقيا ولا محروما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والكافرين ودمر أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين وفي كل مكان. اللهم كن لهم عونا ومعينا وناصرا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله يا الله يا الله يا ذا الجلال والإكرام سم وينحاضر يا الله لمسجد خير يوم بركة يا الله بنجان كنومنيا سهات كان بدنيا لنكر كان غرسنيا بركهيه دبنيا رومة سكينة مودة ورحمة أنكني يا جوج يا صالح صالحة حافظ حافظة سم يصلان دلم لندنا يا الله سم يصلان دلم رحمة يا الله يا الله يقول يا حاجات بريكا حاجاتني يلا دعاء كريم له دعاء يا الله أمور إسكان